Oke, Yesi, saya sini Bu. Iya, dari sini sudah. Teman-teman sudah berdiri. Yang lain silakan berdiri. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama salam Maria. Salam Maria yang berkah, Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami. Oke, terima kasih Kak Yesi. Baik anak-anak, Ibu akan presentasi dulu ya. Oke, baik anak-anak, kalian dengar Ibu panggil nama kalian dari sini ya. Iya. Jangan yang Ibu panggil namanya jawab aja, oke? Iya, Bu. Feren, Elvi, Hadir Ibu. Lesi, Hadir Ibu. Livi, Hadir Ibu. Rifa, Hadir, Bu. Grayson. Oke, baik, kalian ada semua hari ini ya. Iya, Bu. Oke, baik. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu materi, yaitu yang berkaitan dengan sumber daya alam. Oke, baik anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan materinya, Ibu ingin bertanya dulu, kira-kira di antara kalian tadi sebelum ke sekolah, siapa yang sarapan pagi? Saya, Ibu. Saya, Bu. Oke, baik. Kalian dari sarapan pagi semua ya? Iya, iya. Oke, baik anak-anak. Kira-kira menurut kalian nasi yang kalian makan dari sebelum ke sekolah itu berasal dari mana? Dari petani, Bu. Saya, Bu. Dari petani. Ada lagi? Dari sawah, kebun. Ibu. Dari sawah. Oke, baik. Anak-anak, jadi nasi yang kalian makan dari tadi pagi itu merupakan makanan yang awalnya berasal dari padi. Nah, padi itu sendiri merupakan contoh dari salah satu sumber daya alam. Nah, untuk itu kita akan mempelajari materi yaitu tentang sumber daya alam atau mengenal kekayaan bumi kita. Kalian bisa lihat? Bisa, Bu. Bisa, Bisa, Ibu. Bu. Oke, baik anak-anak. Di sini Ibu sudah tampilkan materi yaitu tentang sumber daya alam. Nah, sebelum itu, kira-kira di antara kalian ada yang tahu atau pernah dengar kira-kira apa itu sumber daya alam? Saya, Ibu. Oke, baik. Tessa, silakan. Menurut yang saya ketahui, Ibu, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan diciptakan oleh Tuhan. Oke, baik. Pintar sekali. Tepuk tangan untuk teman kita. Nah, baik anak-anak. Seperti apa yang sudah dijawab oleh teman kalian bahwa sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari sumber daya alam. Nah, baik anak-anak, sumber daya alam adalah semua bahan baku ilmiah atau bahan baku alami yang ada di bumi yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu, untuk melangsungkan serta menyejahterakan kehidupan masyarakat yang ada di bumi. Nah, baik anak-anak, sumber daya alam itu sendiri dia mempunyai beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada air dan juga ada sinar matahari. Nah, anak-anak, air ini mempunyai kegunaannya dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, air itu mempunyai manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini air itu berfungsi atau memberikan manfaat untuk kita. Yang pertama yaitu untuk mandi dan juga untuk minum. Nah, selain itu masih ada manfaat lain dari air itu sendiri. Kemudian sinar matahari. Nah, sinar matahari dia juga dapat memberikan manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, tanpa matahari tentu kita tidak bisa
terbaharui. Nah, seperti yang kita lihat di sini bahwa sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang persediaannya melimpah karena dapat dipulih kembali secara tepat. Contohnya di sini yaitu air, udara, tumbuhan, dan juga hewan. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini merupakan sumber daya yang tidak akan habis. Nah, sumber daya alam ini tidak akan mengalami perbaharuan terus, yang dimana air itu dia tidak akan pernah habis. Atau kalian pernah dengar orang pernah bilang begini, air di kita ini sekarang sudah habis, pernah? Tidak, Ibu. Oke, nah air itu merupakan contoh sumber daya alam yang Tidak. dapat diperbaharui, yang dimana tadi dia tidak pernah habis. Nah, selain air itu ada udara, tumbuhan, dan juga hewan. Nah, itu merupakan contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, jenis yang kedua atau sifat yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini merupakan sumber daya alam yang jumlahnya dan terbatas dan butuh jutaan tahun untuk bisa pulih dari jika benda itu habis. Nah, contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini itu merupakan contohnya ada batu bara, kemudian minyak bumi, dan juga logam. Nah, seperti yang kita ketahui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini jika dia digunakan secara terus-menerus, otomatis benda atau sesuatu yang kita gunakan secara terus-menerus dia tidak dapat dipulihkan kembali, tetapi dia akan habis. Nah, jika dia dipulihkan kembali atau dibuat kembali untuk bisa digunakan kita dalam kehidupan sehari-hari, tentu dia membutuhkan waktu yang begitu lama. Nah, salah satu contohnya tadi itu ada batu bara, minyak bumi, dan juga logam. Nah, itu merupakan sifat dari sumber daya alam. Ada dua tadi, yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oke. Nah, yang kedua yaitu ada juga sifat dari sumber daya alam berdasarkan kelompok hidupnya. Yang pertama yaitu sumber daya alam hayati atau biotik, dan yang kedua sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Nah, di sini sumber daya alam hayati atau biotik merupakan kekayaan alam yang bersumber dari makhluk hidup. Nah, ini merupakan contoh sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Nah, di sini contohnya ada sapi, padi, pohon jati, dan juga hasil ternak lainnya. Nah, baik anak-anak, sumber daya alam hayati ini merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Seperti yang kita ketahui bahwa contohnya tadi itu ada padi. Nah, di awal tadi Ibu sudah tanya, kira-kira tadi kalian ke sekolah makan atau tidak? Kalian sudah jawab makan. Kemudian Ibu juga tadi sudah bertanya, kira-kira kalian tadi makan nasi, dan nasi itu berasal dari mana? Nah, kalian tadi sudah jawab berasal dari padi. Nah, baik anak-anak, padi atau nasi sebelum jadi nasi itu dia berawal dari beras dulu, beras yang masih mentah. Nah, beras itu sendiri dia berasal dari padi. Nah, padi itu merupakan contoh tumbuhan atau kekayaan alam yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, tanpa ada padi, belum tentu kalian mendapatkan atau kita mendapatkan beras. Ya toh? Ya, Bu. Nah, sehingga padi itu sendiri dia sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu kekayaan alam yang bersumber dari makhluk hidup ini dia sangat memberikan manfaat yang sangat untuk kita. Nah, baik anak-anak, karena
juga ada pohon jati sebagai tumbuhan dan juga hasil ternak. Nah, yang kedua yaitu sumber daya alam non hayati atau abiotik. Nah, sumber daya alam non hayati atau abiotik ini itu merupakan sesuatu kekayaan alam yang berasal dari benda mati atau fisik bumi. Nah, contohnya di sini yaitu ada air, tanah subur, angin, dan juga sinar matahari. Nah, anak-anak, sumber daya alam non hayati atau abiotik ini ia juga sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Nah, seperti air dan juga tanah yang subur. Tadi Ibu sudah menjelaskan berkaitan dengan air, di sini Ibu akan menjelaskan berkaitan dengan tanah yang subur. Nah, baik anak-anak, tanah yang subur itu sangat memberikan manfaat untuk petani atau siapa saja yang ingin menanam sesuatu. Nah, tanpa tanah, otomatis pohon dan juga padi atau kita sebagai manusia, kita tidak bisa hidup karena kita tidak bisa berdiri di atas air terus. Nah, sehingga tanah yang subur ini itu juga dapat memberikan manfaat yang sangat-sangat untuk kita. Oke? Oke, baik. Untuk sifat dari sumber daya alam ada dua, dapat dibedakan dalam dua kelompok tadi. Yang pertama yaitu sumber daya alam sifatnya yang berdasarkan perubahannya yang dapat diperbarui dan juga tidak dapat diperbarui. Kemudian sifat yang kelompok yang kedua tadi berdasarkan pengelompokan tematikalnya yaitu sumber daya alam non hayati dan juga sumber daya alam hayati. Nah, baik anak-anak, kita lanjut bahwa sumber daya alam itu ternyata sangat penting untuk kelangsungan hidup Manusia. Oke. Baik, seperti yang pertama di sini yaitu pangan. Nah, pangan atau makanan yang kita konsumsi setiap hari seperti beras, sayuran, buah, dan juga protein itu merupakan contoh sumber daya alam yang dapat memberikan manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari sehingga kita dapat makan dan minum setiap hari. Oke, baik. Yang kedua yaitu manfaat dari sumber daya alam yaitu energi. Nah, di sini ada contohnya listrik, gas, dan juga bahan bakar yang dapat mempermudah untuk kita melakukan perjalanan. Tanpa adanya bahan bakar atau gas dan juga listrik, otomatis kita sulit dalam melakukan segala sesuatu dan untuk perjalanan jauh. Nah, yang ketiga yaitu ada pakaian. Nah, pakaian yang kita pakai saat ini itu merupakan dasar dari rajutan benang. Nah, benang itu sendiri berasal dari kayu. Nah, otomatis jika tidak ada kayu, maka kita saat ini tidak bisa menggunakan baju. Nah, yang terakhir yaitu bangunan. Contohnya ada pasir koko dan kayu jati yang kuat untuk membangun hunian perlindungan. Oke, baik anak-anak. Pasir koko dan kayu jati yang kuat itu dapat memberikan manfaat yang sangat berguna untuk kita. Nah, dengan adanya pasir dan juga kayu jati, kita dapat mengolah sehingga menjadi sebuah bangunan. Nah, otomatis bangunan itu sebagai tempat untuk kita tinggal. Nah, anak-anak, di sini ada yang namanya bahaya eksploitasi. Yang dimana bahaya eksploitasi ini merupakan keserakahan kita dalam menggunakan segala sesuatu dalam kelangsungan kehidupan kita setiap hari. Nah,
bisa mencari lagi kebutuhan akan kehidupan kita sehari-hari. Oke? Ya, Ibu. Nah, baik anak-anak, untuk mengatasi tanah longsor atau juga tanah yang mundur, nah kita di sini bisa melakukan yang namanya reboisasi. Nah, reboisasi ini itu merupakan penghijauan atau penanaman ulang kembali. Nah, di sini kita dapat melakukan penanaman ulang, yaitu misalnya kita tanam pohon, biar sekecil apapun pohon itu, jika kita merawatnya dengan baik, otomatis dia juga akan memberikan manfaatnya untuk kita. Nah, di sini kita akan melakukan reboisasi, misalnya itu dengan tanam kembali. Misalnya kemarin kita sudah melakukan penebangan pohon. Nah, bagaimana cara kita supaya tanah yang pohonnya tadi sudah kita tebang, kita melakukan penanaman ulang atau reboisasi tadi. Yang kedua yaitu daur ulang sampah. Nah, anak-anak, seringkali kita membuang sampah itu di sembarang tempat. Nah, sebenarnya sampah-sampah yang kita buang itu dapat merusak lingkungan. Nah, merusak lingkungan ini dapat terjadinya banjir dan juga udara menjadi tidak segar. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi hal itu? Nah, di sini kita harus bisa mengolah atau mendaur ulang kembali sampah-sampah yang sudah kita buang. Misalnya kita olah menjadi hiasan-hiasan dalam rumah yang dapat bermanfaat, sehingga kita tidak dapat merusak lingkungan hidup kita. Oke? Ya, Ibu. Baik anak-anak, itu sudah materi yang Ibu jelaskan hari ini. Sebelum Ibu memberikan beberapa lembar pekerjaan untuk kalian, Ibu ingin tanya dulu, kira-kira dari penjelasan Ibu dari awal tadi sampai di akhir ini, apakah kalian sudah mengerti? Sudah, Ibu. Betul. Betul, Ibu. Oke, baik. Kalau begitu, kalian duduk dalam 2 kelompok. Ibu akan membagikan LKPD dan kalian akan kerjakan. Oke? Ya, Ibu. Bagi dalam 2 kelompok. Kelompok satunya mana? Di depan, Ibu. Oke, panggil kelompok 1. Kami kelompok 2. Ini untuk kelompok 2. Kasih, Ibu. Oke. Ibu mau tanya, presentasi nggak, Ibu? Oke, baik. Kalian kerjakan saja dulu. Nanti kalau waktunya cukup sebentar, kalian presentasikan di depan. Tetapi kalau waktunya tidak cukup, silakan kalian kumpulkan hasil pekerjaan kalian. Nanti Ibu periksa di rumah dan dibagikan pada pertemuan selanjutnya. Oke? Baik, Ibu. Oke, silakan kerja. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah karena waktunya tidak cukup, Ibu minta perwakilan dari kelompok untuk kumpul lembar jawabannya di sini. Sudah semua? Sudah, Ibu. Oke, baik anak-anak, Ibu harap kalian akan mengerjakan
terpisah di rumah dan hasil pekerjaan kalian Ibu akan bagikan pada pertemuan selanjutnya. Oke? Iya, Ibu. Oke, baik. Baik anak-anak, karena di awal tadi kita awali dengan doa, Ibu minta satu orang juga untuk pimpin kita dalam doa. Saya, Bu. Oke, dari situ saja. Silakan teman-teman yang lain, silakan berdiri. Ayo, kita mau pulang. Ibu guru dan teman-teman yang melakukan doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai Selama-lamanya. Amin. Oke, baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Iya, Terima Ibu. kasih.